Iya, iya. Iya, iya, iya. Makanya ladies first duluan yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Bu Lina Marliana ya, saksi ya. Baik. Kenal dengan Yanti Rahmayanti? Kenal. Kenal. Sebagai atasan saya di kantor PT Trisakti. Atasan ya. Sejak kapan saksi bekerja di PT Trisakti? Sekitar akhir 2017. Akhir 2017 ya. Apa jabatannya di PT Trisakti? Jabatan saksi? Administrasi PT Trisakti. Staf administrasi. Apa pekerjaan saksi sehari-hari di kantor Trisakti? Setiap hari saya membantu Bu Yanti di kantor seperti mengarsipkan ajuan-ajuan, kemudian merekap ajuan dan fotokopi dokumen. Oke. Alamat PT Trisakti, kantor PT Trisakti itu di mana sekarang? Jalan Mutiara nomor 13 Bandung. Jalan Mutiara ya. Sejak saksi masuk bekerja di situ alamannya Mutiara itu. Ya. Ya. Kemudian posisi ruangan kerja saksi di mana? Di gedung apa di Mutiara itu? Gedung Trisakti itu ada 2 lantai ya. Ada 2 lantai. Saya bekerja di ruangan lantai 2 bersama Bu Yanti. Jadi setiap hari saya ketemu dengan Bu Yanti kalau masih kerja. Lantai 2 ada ruangan. Ya. Selain saksi dan Bu Yanti, ada staf lain nggak di ruangan itu? Yang satu ruangan tidak ada, cuma saya sama Bu Yanti. Hanya berdua ya. Baik. Apakah saksi kenal dengan Dominikus Joni Hendarto atau Pak Joni? Tahu, biasanya Bu Yanti suka sebut dengan nama Pak Joni. Joni gitu ya. Oke. Berarti kalau datang apa? Buat minum apa bagaimana gitu? Suruh OB. Datang dia bertamu ke Ya. ruangan Bu Yanti dan saya, yang kebetulan saya ada di situ. Biasanya Pak Joni datang sendirian bawa dokumen. Oke. Sekitar bulan Maret sampai dengan November 2019 ya, tahun 2019. Apakah saksi pernah melihat Pak Joni datang ke kantor Trisakti menemui Bu Yanti? Ya, biasanya datang sekitar sebulan sekali. Dia datangnya selalu sendirian sih, bawa dokumen sama ajuan yang isinya ajuan-ajuan. Biasanya saya suruh fotokopi, ada di situ ada saya fotokopi cek, ada kwitansi sama ajuan-ajuan. Ya. Apakah saksi melihat dan atau membaca dokumen-dokumen yang dibawa Pak Joni itu? Sekilas sih kalau saya lihat ada ajuan mengenai RS rumah sakit Bunda. Tentang apa? Rumah sakit Bunda. Rumah sakit? Ya. Di situ sekilas saya lihat ada di ajuan itu ada tanda tangan Pak Joni sama Pak Fajai. Ya. Untuk di kwitansi saya lihat ada tangan Bu Yanti sama Pak Joni. Oke. Berarti itu saksi fotokopi begitu ya? Ya. Ya. Ada cek juga? Ada. Ada. Kemudian pada saat Pak Joni datang ya ke ruangan Bu Yanti, ada Bu Yanti, ada saksi, ya. Saksi dengar nggak apa ini mereka omongin? Sekilas sih saya dengar cuman sebatas ajuan-ajuan gitu tentang RS rumah sakit Bunda atau tagihan. Ada omongan begitu ya mereka ya. Oke. Nah kemudian kami ingin mengkonfirmasi ya keterangan saksi yang lalu Pak Joni pada sekitar pertengahan bulan Mei ya tahun 2020. Apakah saksi pernah melihat Pak Joni datang bawa bungkusan besar gitu? Mei 2020 Mei 2020. tidak pernah, karena setahu saya tahun 2020 Pak Joni nggak pernah datang ke kantor Trisakti. Oh tidak pernah datang. Tidak pernah. Oh, oke. Kemudian itu memang nggak ada staf lain ya, hanya berdua tadi ya? Di ruangan nggak ada. Ya, Cuman oke. saya berdua sama Bu Yanti. Nah, apakah Bu Lina ini hari Sabtu libur? Libur karena semua pegawai
Trisakti hari Sabtu libur. Libur ya. Oke. Kemudian sekitar akhir 2017 ini ya. Kami konfirmasi satu persatu nih. Akhir 2017. Pernah tidak Bu Lina saksi melihat Pak Joni datang bawa bungkusan juga ke kantor Trisakti ketemu Bu Yanti? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian pertengahan 2018 pernah lihat Pak Joni datang bawa bungkusan juga ke kantor Trisakti? Tidak pernah, karena seingat saya 2018 tidak pernah ada datang Pak Joni ke kantor Trisakti. Oh 2018 pun nggak pernah datang? Tidak pernah. Oh hanya di November tadi ya, seputar November awal sampai akhir November tadi? 2019 19 itu saja? pernah sampai akhir November. Oke. Kemudian di sekitar tahun 2018 dan tahun 2020 ya, 22 Februari 2018 ya, sekitar Februari lah, akhir Februari 2018 pernah lihat Pak Joni bawa bungkusan besar, ini lebih besar lagi? Tidak pernah. Nggak pernah. 7 Agustus, seputar Agustus 2018? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian Maret, awal Maret 2020? Tidak pernah, karena tahun 2020 kan udah tidak pernah ke kantor Trisakti. Oh, terakhir yang 2019 itu Ya, aja. 2019 akhir. Ini benar kalau Pak Joni datang pasti saksi lihat. Pasti lihat, karena kan datangnya ke ruangan Oh. Trisakti. Di situ kan ada. Langsung ke ruangan ke lantai 2 tadi. Ya. Oke. Kemudian di 2019, akhir 2019 dan awal 2020. September 2019. Ini paling besar. Ada nggak bungkusan? Tidak pernah lihat, kalau besar-besar itu Ya. kan pasti kelihatan karena saya bisa. Ya kira-kira kalau isi 800 juta itu sebesar apa lah itu? Kantong plastik atau apa? Ya, kalau bawa pasti kelihatan, karena ini kan tidak bawa, jadi saya tidak melihat. Tidak pernah lihat ya. Oke. Akhir Desember 2019 di kantor Trisakti juga? Tidak pernah. Tidak pernah. Januari 2020 awal? Tidak pernah. Tidak pernah. Pertengahan Januari 2020? Tidak pernah. Tidak ada juga? Tidak ada. Pokoknya 2020 tidak pernah ada datang ke kantor. Oke. Kemudian, nah, Bu Lina kenal dengan almarhum Tetep Hidayat? Kenal sebagai komisaris di PT Trisakti. Ya. Sekitar akhir Desember 2018. Apakah saksi pernah melihat Pak Tetep menyerahkan bungkusan kepada Yanti berisi uang? Tidak pernah, karena seingat saya, setahu saya Pak Tetep itu jarang ke kantor juga sih. Jarang ke kantor ya. Oke. Kemudian sekitar Desember, nah tadi Desember 2018, ini akhir Desember 2019. Pernah lihat Pak Tetep menyerahkan bungkusan kepada Yanti? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Kemudian kenal dengan Endi alias Budi? Kenal, OB merangkap driver. Driver juga ya. Apakah Endi ini selalu juga hari-hari berada di kantor Trisakti? Ada di kantor, kecuali kalau misalkan lagi disuruh keluar. Oh, berarti tiap hari ada ya? Ada. Kecuali dinas luar. Nggak, kecuali lagi disuruh keluar kantor. Ya. gitu ya. Oke. Cukup ya mulia. Baik, Bu Lina berarti sekarang masih bekerja di PT Trisakti ya? Ya. Baik. Saudara, apa namanya dia? Terima kasih yang mulia. Saya panggil saudara ahli ya, Pak ya. Pak Dr. Hotma P. Sibuea SHMH ya. Sebelum persidangan ini ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli perdata dan administrasi negara. Iya, beberapa kali saya di pengadilan tingkat itu berkompetisi. Sudah banyak ya? Ya, karena lokasi administrasi nanti kaitan dengan Ya, ya. Baik, langsung aja.
Saudara ahli sudah menerima dan membaca dakwaan dalam perkara ini? Sudah ya. Mohon izin Yang Mulia, apakah oleh pada pokok perkara atau ilustrasi perkara yang kami sampaikan diterangkan ahli? Ini ahli ini mempelajari berkas juga. Mempelajari dakwaan. Ya. Beratan Yang Mulia, ini ahli transaksi fakta. Ya. Dia namanya. Makanya kan bertanya. Kalau dia membaca berkas silakan. Kalau tidak ya pendapat akademis saja. Baik. Ya. Baik. Nah, akademisnya bagaimana gitu kan? Ya. Misalnya forward dakwaan itu bagaimana? Gitu. Ya. Ya, tapi isi dakwaan dia nggak mempelajari. Kami serahkan dakwaan untuk dibaca dan dipelajari. Tapi kan secara bukan secara substansi. Ya. Ya kan secara akademis saja. Secara akademis. Ya, berarti kami gambarkan ilustrasi perkara begitu Mulia ya. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, kami langsung saja pada ilustrasi terhadap suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi. Ya kalau ilustrasi. Ya, ilustrasi. Ya benar. Perkara dugaan tindak pidana korupsi ini kemudian memunculkan beberapa perjanjian, perikatan atau kontrak. Makanya kami menghadirkan ahli sebagai ahli perdata dan administrasi negara dalam persidangan ini. Katakanlah ada A, B, dan C. A adalah pihak swasta, pemilik proyek, B swasta, dan C adalah pejabat penyelenggara negara. Antara A dan B terjadi suatu perikatan perdata yang dituangkan dalam banyak kontrak, khususnya tentang fee pelaksanaan dalam proyek tersebut. Kemudian dalam perjalanannya B bekerja sama dengan C. C ini sebagai penyelenggara negara. Yang kami tanyakan adalah, apakah jika seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara kemudian menghilangkan hak-hak keperdataannya? Boleh langsung Yang Mulia. Terima kasih. Saya pakai dulu pendekatan doktrin ya. Kalau kita baca ada doktrin Roa dan kemudian Van Wyk Penelitian. Dalam perspektif doktrin, hukum administrasi negara itu hukuman antara. Kalau saya posisikan di tengah adalah hukum administrasi, sebelah kiri hukum perdata, sebelah kanannya hukum pidana. Nah, hukum administrasi negara berkaitan dengan organ-organ penyelenggara negara, organ-organ pemerintahan. Dari perspektif hukum administrasi negara, jabatan itu seperti misalnya seorang bupati atau wali kota itu adalah jabatan publik. Artinya apa? Si penjabat itu memiliki legal standing yang berbeda dengan jabatan. Jadi kalau pejabat itu bertindak, bukan pribadinya yang bertindak, tapi kewenangannya yang dilaksanakan. Hanya saja untuk menjalankan itu harus ada penjabat. Sehingga dengan mudah kita bisa bedakan kapan si pejabat ini bertindak apa tidak. Ketika dia menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan. Dengan demikian, apakah seseorang itu subjek hukum privat menjadi hilang haknya ketika dia menjabat? Tidak ada di dalam doktrin seperti itu. Karena tindakan privat seseorang akan tetap melekat kepada pejabat yang bersangkutan. Hanya saja memang sepanjang yang saya ketahui ada beberapa larangan. Misalnya tidak boleh pengurus dari suatu yayasan atau pengurus dari usaha gitu, pengurus. Sehingga kembali ke tadi tidak menghilangkan itu. Karena dia subjek hukum yang berbeda. Satu pihak yang adalah pribadi
Natulik, yang satu lagi pribadi hukum. Sebelah kanan di tengah-tengah itu hukum publik mengatur jabatan yang bertindak wewenang, bukan orangnya, hanya saja yang menjalankan wewenangnya. Bagaimana membedakannya? Membedakannya, tanda-tandanya adalah kehadiran simbol-simbol jabatan. Simbol jabatan itu misalnya stempel, kop surat, tanda tangan. Jadi mudah dibedakan. Kalau kalau dia bertindak sebagai pribadi hukum, tidak perlu itu. Itu menunjukkan garis pemisahan antara pribadi hukum dengan pribadi natulik alam. Begitu yang menurut saya. Ya. Jadi jika demikian, apakah C tadi bisa melakukan kerjasama bisnis dengan pihak swasta? Sepanjang saya tahu tidak ada larangan, bisa saja. Sepanjang perbuatannya itu jangan menggunakan kewenangannya. Kalau dia bertindak sebagai pribadi person, ya tidak masalah, pribadi alamnya, natural person. Ya, artinya juga termasuk menerima keuntungan dari kerjasama bisnis itu. Iya, tidak ada larangan. Nah, kemudian dalam perjalanan kontrak antara A dengan B tadi, ya, perikatan mereka terjadi pengalihan. Secara lisan B menyetujui mengalihkan hak yang harusnya dia terima kepada C, padahal dia tahu bahwa C itu adalah pejabat penyelenggara negara. Bagaimana pendapat ahli? Tindakan pengalihan itu adalah tindakan privat. Kenapa? Karena yang menyerahkan itu adalah pribadi hukum. Karena kalau misalnya itu tindakan hukum publik, maka namanya pasti kalau nggak atribusi, delegasi atau subdelegasi. Jadi dalam konsep hukum perdata, ya boleh saja pengalihan hak bergantung kepada kesepakatan mereka 1320, 1338. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi saya sampaikan kepada Anda, tolonglah Anda yang tagih saya, silakan aja saya serahkan. Jadi apa ya, pemindahan hak itu sesuatu yang biasa dalam bisnis. Ya, hanya saja kan antara A dan B ini terjadi perikatan perdata yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Nah, kemudian yang kami tanyakan, bagaimana kekuatan hukumnya B, ya kan, mengalihkannya secara lisan kepada pihak ketiga, pada C. Di dalam hukum perdata kan perjanjian itu tidak harus tertulis. Kok bisa saja secara lisan? Yang penting kesepakatan mereka. Jadi tidak disyaratkan di dalam pakai mic-nya Pak. Ya. Tidak disarankan di dalam undang-undang hukum perdata harus tertulis. Simpelnya saja kan, kalau kita beli rokok misalnya, apa di warung kan nggak ada tertulis, cukup lisan aja. Jadi dianggap sudah disepakati bersama. Itu adalah kesepakatan bersama. Kalau saya bikin harus tertulis, ya kita bikin tertulis. Kalau disepakati bisa, ya nggak masalah. Oke. Jadi kekuatan hukumnya sama. Sama, 1338 itu. 1338. Perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuat. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat ahli tadi ya? Perjanjian, kenapa tadi kemudian ya misalnya B menyetujui mengalihkan haknya kepada C gitu ya. Diketahui bahwa B dan C itu melakukan kerjasama, ya kan? Ya diwujudkan dalam sebuah bentuk rekening bersama atau joint account, ya. Perjanjian ini juga dilakukan secara lisan. Bagaimana pendapat ahli kekuatan hukumnya? Secara faktual itu kan bisa kita lihat siapa sih pemilik nomor rekening ini. Jadi kalau namanya ada dua, berarti mereka sepakat itu pakai nomor rekening kita semua bersama kan. Tidak bisa diperjanjikan itu. Begitu mereka datang, mereka bikin account, berarti kesepakatan. Nggak mungkin mereka sepakat ada account itu kalau tidak berdasarkan kesepakatan atas nama berdua. Jadi gini loh, memahami kontrak itu tidak harus tertulis. Tidak bisa kalau kontrak semua tertulis, banyak hal yang tidak dilakukan dengan
tertulis, kekuatan mengikatnya sama. Tidak ada katakan bahwa misalnya kekuatan perdata yang bilang jika tidak dilakukan tertulis maka tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, ada yang sepanjang saya tahu ya. Tetap saja lisan apa tertulis sama kekuatan mengikat. Seperti undang-undang bagi para pejabat. Ya. Nah, bagaimana jika kemudian apakah perjanjian yang dibuat secara lisan tadi bila konsekuensinya, hukumnya dibatalkan oleh sepihak, oleh salah satu pihak? Kan tidak boleh dimulai kapan terjadinya peringkatan di antara mereka ketika terjadi kesepakatan. Nah, bagaimana mengakhirinya? Ya harus diatur sebenarnya, atau disepakati. Ya udahlah sejak kapan itu. Kalau tidak harus digugat, mungkin ada cacat disepakati atau digugat. Itu saja kemungkinannya menurut saya ya. Kita sepakat akhiri atau kita ajukan gugatan pembatalan misalnya. Jadi tidak tetap mempunyai kekuatan mengikat di sana. Ya. Nah, tadi saksi sudah sampaikan tentang 1320 dan 1338 KUH Perdata. Mohon saksi jelaskan. Ahli. Saksi. Mohon ahli. Kebiasaan langsung interupsi. Mohon ahli jelaskan unsur-unsur di pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata ini. Ya, standarnya itu kan ada mic-nya. Ada kesepakatan para pihak, ada ketetapan bertindak, kemudian hal tertentu dan kausa yang halal. Kausa yang halal itu kan tujuannya. Ya. Itu pelajaran elementer di dalam perdata. Ya. Nah, terkait tadi saksi ahli terangkan tentang kausa halal ya, dan itikat baik. Dalam suatu perjanjian kerjasama atau kontrak tadi ya, itu kan selalu disebut perjanjian ini dibuat dengan itikat baik, ya kan? Nah, bagaimana pendapat ahli tentang itikat baik atau kausa halal dalam suatu perjanjian itu? Kalau yang standar begitu, dari mana kita tahu dia ada itikat baik atau mens rea atau bahasa segala itu? Selalu dalam teorinya itu mens rea itu post factum, artinya kita bisa simpulkan bahwa dia itu punya itikat baik setelah terjadi peristiwa. Jadi kan 1338 katakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, itikat baik. Jadi kalau diputus secara sepihak tanpa kesepakatan itu jelas dia tidak punya itikat baik. Gitu. Harus disampaikan itu post factum. Ya. Beda motif, beda itikat baik. Ya, harus dibedakan. Misalnya begini. Saya bikin perjanjian dengan si A. Perjanjian apa? Ya pinjam uang. Mohon maaf, untuk kepentingan apa? Main judi. Itu kausanya tidak benar. Saya jual rumah. Motif saya apa? Saya motifnya mau menolong orang. Jual rumah itu adalah kausanya. Motifnya menolong orang itu bukan kausa tapi motif. Saya motifnya menolong orang, saya jual rumah saya. Mungkin saya orang baik atau bagaimana? Itu dua hal yang berbeda. Kalau sepanjang diketahui mens rea atau kausa itu harus dilihat post factum. Kalau dalam contoh tadi diputus secara pihak, menurut saya pelaksanaan perjanjian bersama memakai account itu tidak menjadikan baik. Itu menurut saya. Ya. Nah, kemudian ahli, apakah tadi itikat baik atau kausa halal itu dinyatakan atau dituangkan secara tertulis dalam perjanjian-perjanjian itu? Oh, tidak harus, karena itu syaratan kan. Oke, tidak harus ya. Ya, semua orang tahu lah. Tidak mungkin soal ini melakukannya dengan itikat baik dan besar. Nanti tadi saya katakan munculnya itikat baik itu kapan? Ya pada saat pelaksanaan itu, post factum itu. Begitu dia nggak laksanakan, nggak ada itikatnya yang baik. Ya. Faktor yang mendorong orang melakukan suatu tindakan hukum perdata menjual itu namanya motif. Menjual rumah untuk menolong orang, menjual itu kausa yang halal. Tapi kalau saya jual rumah saya untuk saya pakai
uangnya misalnya memakai narkoba, berarti kausanya tidak halal. Begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian Hari, ya, dari berbagai perjanjian tadi antara A dan B tadi, ya kan, kemudian dinyatakan itu perjanjian yang untuk menyamarkan? Ya, saya baru kenal istilah itu. Sepanjang yang saya tahu, bentuk perjanjian itu cuma dua, perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Jadi kalau dipakai istilah samar kan saya belum paham. Tidak pernah saya dengar itu. Ya, artinya kan sesuatu perjanjian itu apa yang diperjanjikan sejak awal ditandatangani seperti itu kan? Iya, gitu. Di hukum perdata itu kan formal yang kita lakukan itu, ya itu menjadi dasar. Ya. Nanti kan dilihat di situ apa sih mereka perjanjikan gitu ya. Bahwa motifnya itu tadi saya bilang motifnya itu misalnya gitu. Saya melakukan pekerjaan itu mau menolong orang. Itu motifnya. Walaupun saya bisa tidak rugi, saya lakukan. Jadi kausalnya adalah melakukan kontrak, melakukan suatu pekerjaan. Apakah motif saya mau menolong orang itu bisa saja saya lakukan kalau saya ikhlas melakukan itu. Jadi terus sekali lagi menurut pendapat saya motif dengan kausa itu dua hal yang berbeda. Harus dipisahkan. Ya. Nah, kemudian ahli dalam suatu perjanjian kerjasama yang sedang berjalan dan sudah berjalan, gitu ya. Kemudian salah satu pihak menyangkal pernah bertanda tangan dan membubuhkan stempel. Bagaimana kemudian kekuatan hukum dari perjanjian ini? Apakah cacat formil atau seperti apa? Cacat formil tidak, karena ini di dalam dunia hukum perdata itu, kalau saya pakai pendekatannya salah seorang guru besar misalnya, bahwa dari fakta-fakta itu kita sudah tahu hukumnya. Gitu. Artinya apa? Artinya perjanjian itu tidak harus dituliskan. Tapi faktanya itu memang ada kesepakatan. Oleh karena itu kalau dia mengingkari, ya kan prestasi namanya. Tidak melaksanakan kewajibannya. Nanti ujungnya begini. Loh, saya kan tidak tanda tangan. Loh, kita bicara substansi rejim hukum perdata perjanjian, bukan rejim hukum pembuktian kan? Itu kan masuk hukum acara perdata. Apakah ada bukti tertulis? Tidak ada. Kalau begitu apa? Kesaksiannya, pengakuan, tersangka prasangka, pendapat ahli boleh dimasukkan sebagai suatu bahan pertimbangan. Jadi harus dipahami seperti itu. Nah, terkait dengan kewajiban atau pelaksanaan atau prestasi dari perjanjian tadi itu seperti apa? Tetap dilaksanakan atau? Dilaksanakan. Karena itu terikat dengan apa yang sudah diperjanjikan. Ya, baik. Nah, terakhir dari kami, ini soal tadi ahli juga administrasi negara tadi sudah menyinggung sedikit ya, tentang pendelegasian wewenang. Bahwa C tadi adalah pejabat penyelenggara negara, ya kan? Oleh peraturan kemudian mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan, katakanlah kepala-kepala dinas misalnya. Nah, terhadap perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh dinas-dinas tadi, kepala dinas, apakah juga C selaku kepala daerah atau pejabat negara tadi turut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah dia delegasikan kewenangannya? Konsep delegasi itu beda dengan mandat. Delegasi pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang salah satu karakteristiknya adalah pelimpahan wewenang harus dilakukan secara tertulis. Kedua, ketika wewenang sudah dilimpahkan, maka yang bertanggung jawab atas wewenang itu adalah pejabat yang menerima kewenangan atau delegatarisnya. Kenapa harus tertulis? Supaya orang tahu wewenang itu kalau dilaksanakan belum ada masalah, minta pertanggungjawabannya dari siapa? Ya dari pejabat yang menerima kewenangan yang dalam istilah hukum administrasi itu delegataris. Jadi sudah tidak ada. Dan yang berikutnya, ketika seorang pejabat menerima pelimpahan kewenangan, dia tidak ada kewajiban untuk melaporkan itu kepada delegannya, orang yang menyerahkan kewenangan itu. Dia sudah diserahkan kewenangan secara tertulis, ya situ tanggung jawab lah, laksanakan aja.
Kita bisa tahu ya. Oke. Cukup ya? Hah? Ada lagi? Buat ini? Ada? Hah? Cukup? Hah? Ya. Cukup ya mulia. Poin-poinnya sudah sesuai dengan perkara. Cukup. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya. 25 menit lah kalau lebih mulia. Ahli pidana ya, Pak Dr. Ahmad Sopyan. Kami langsung saja terkait dengan kasus posisi dalam perkara ini. Tapi tadi oleh Yang Mulia kami hanya memberikan ilustrasi terhadap ilustrasi terhadap perkara ini dan bagaimana pendapat ahli terhadap itu. Dalam suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi, kami ilustrasikan ada 3 orang, A, B, dan C. A adalah seorang pengusaha atau owner, pemilik proyek suatu pembangunan gedung. B adalah pengusaha, kontraktor, dan C adalah seorang pejabat penyelenggara negara. Kemudian antara A dan B, A menunjuk B sebagai kontraktor terkait proyek pembangunan tersebut, gedung tersebut. Dan B kemudian dalam perjalanannya melakukan suatu kerjasama bisnis dengan C untuk pembiayaan proyek pembangunan gedung tadi. Dalam perjalanannya antara B dan C, komunikasinya mulai renggang, ya kan? Pada suatu kesempatan C bertanya kepada B tentang proyek pembangunan gedung tadi, tapi dijawab oleh B hanya spontan lah, yang tidak memuaskan C. Kemudian C langsung bertanya, mengkonfirmasi kepada A selaku pemilik proyek. Nah, dalam kesempatan itu C meminta langsung kepada A agar sisa tagihan B di proyek tadi diserahkan kepada C, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah penyerahan sejumlah uang dari A kepada C atau dari stafnya A kepada stafnya C. Yang kami mau tanyakan kepada ahli ya, langsung saja, tentu ini terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama kami tanyakan, apakah perbuatan A yang memberikan sejumlah uang kepada C ya melalui stafnya dapat dikualifikasikan sebagai pemberi suap berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor. Ya, baik. Mic-nya pakai Pak, mic-nya dicabut aja atau di itu ya. Cukup Ya, jelas. ya, Cabut aja. dicabut boleh. Ya. Ya. Cabut. Ya. Baik. Kayaknya begitu. Dah. Ya, terima kasih penasihat hukum yang saya hormati. Yang mulia, saudara jaksa penuntut umum, saudara terdakwa. Nah, kalau kita bicara tentang ilustrasi kasus ya, pertanyaannya apakah A melakukan suap kepada B, kepada C, ya, lalu apakah C menerima suap dari A, gitu ya. Maka tentu kita harus merujuk pada undang-undang tindak pidana korupsi ya, terutama dalam pasal 5 terkait dengan kadang-kadang disebut dengan suap aktif ya. Kemudian pasal 11 pasal 5. Kemudian pasal 11. Kemudian juga kita juga ke pasal 12 A. Jadi kalau kita bicara tentang pemberian suap ya, bagaimana diatur di dalam pasal 5 ayat 1, maka di dalamnya ada beberapa unsur penting. Unsur penting itu adalah
objeknya adalah hadiah atau janji. Paling penting objek dalam pasal 5. Kemudian kalau kita bicara tentang subjek deliknya, subjek deliknya adalah pejabat atau penyelenggara negara. Kemudian kalau kita bicara tentang aspek kesalahannya, unsur subjektif yang kedua, itu adalah aspek kesengajaan atau patut diketahui. Nah, konteks kasus yang dipaparkan oleh saudara penasihat hukum, ya, kalau saya melihat objeknya itu adalah bukan hadiah atau janji, tapi objeknya itu adalah sebuah kerjasama, ya, antara A, B, dan C. Jadi tidak juga dimaksudkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bagaimana diatur pasal 5 ayat 1 huruf A. Tetapi merupakan C memiliki hak, ya, untuk menagih A, yang harusnya tagihan itu diserahkan ke B, lalu B ke C. Tetapi karena ada hubungan yang tidak harmonis, maka ini sebetulnya hubungan bisnis to bisnis yang tidak ada kaitannya dengan memberikan hadiah atau memberikan janji. Jadi hadiah itu kan diberikan dengan maksud-maksud tertentu, ada itikat-itikat tertentu untuk mempengaruhi pejabat publik, penyelenggara negara, ya. Tetapi itu kan bukan untuk mempengaruhi, tetapi ada hak dari C untuk mendapatkan haknya itu dari si A yang harusnya didapat dari B. Jadi dari konteks ini, kalau saya melihat, ya, menganalisis dari ilustrasi tersebut, tidak ada unsur hadiah atau janji yang diterima oleh C dari si A. Nah, itu untuk konteks pasal 5. Nah, kalau kita lihat apakah itu menerima suap, juga tidak, karena ada tagihan. Ini sama lah, misalnya si A atau si C juga, karena tadi ilustrasinya C, seorang penyelenggara negara, kebetulan dia punya retail, katakanlah Indomaret atau Alfamaret. Ada seseorang, katakanlah A, ngambil 10 karung beras di toko itu. Nah, sudah ditagih, sudah jatuh tempo, nggak dibayar juga. Lalu si C memerintahkan manajer toko tersebut untuk menagih. Rupanya manajernya juga gagal menagih, sehingga si C yang menagih uang tersebut. Nah, begitu diberikan oleh si A kepada si C, itu tidak dalam konteks suap, dalam konteks hadiah atau janji. Kenapa? Karena ada sejumlah beras yang diambil oleh si A, sudah jatuh tempo tidak dibayar, lalu si C punya hak dong untuk menagih. Dia tidak menagih langsung, tetapi melalui salah satu orang kepercayaan manajer toko itu. Maka beras tadi itu bukan merupakan hadiah atau janji yang dimaksudkan dalam pasal 11, pasal 5 atau pasal 11 atau pasal 12. Huruf A kecil. Ya, Pasal 11 sudah termasuk ya? Pasal 11 juga? Iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana pendapat ahli terhadap perbuatan C karena jabatan yang melekat padanya sebagai pejabat penyelenggara negara. Kemudian dia diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Apakah dulu, ya kan? Nah, apakah perbuatan C tadi, ya, dapat dianggap bertentangan dengan dapat melakukan suatu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana karena hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Misalnya pasal 67 huruf E Undang-Undang Pemda, pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Pemda,
dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Bagaimana pendapat ahli? Ya, dalam memahami unsur-unsur tindak pidana, ya, di dalam itu ada secara doktrinal, ada unsur subjektif dan objektif, ya. Lalu ada sanksi pidananya. Jadi rumusan tindak pidana itu memang sangat formal. Untuk bisa mempidana seseorang, maka jaksa harus bisa membuktikan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan itu harus terpenuhi. Semuanya harus terpenuhi. Tidak hanya terpenuhi bagian-bagian tertentu dari unsur tersebut. Misalnya yang terpenuhi adalah penyelenggara negaranya. Ya, memang betul dia seorang bupati atau dia betul seorang wali kota. Lalu dia menagih tagihan, ya, menagih tagihan dan mendapatkan tagihan tersebut. Nah, kalau kita lihat subjek hukumnya benar, dari sisi subjek hukum, iya dia seorang penyelenggara negara. Tetapi kita juga harus melihat apakah itu hadiah atau janji. Nah, itu juga harus terpenuhi, ya, karena jabatannya seorang penyelenggara negara dalam konteks tertentu bisa juga menjadi seorang sipil, ya, bukan penyelenggara negara. Makanya di situ disebutkan dia karena jabatannya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Kewajibannya bisa dikaitkan dengan undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN. Itu dalam konteks jabatannya, supaya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Tetapi dalam konteks-konteks tertentu, dia juga adalah seorang manusia, seorang subjek hukum yang lain. Ya, bisa juga dia seorang pengusaha, atau memiliki bisnis, atau memiliki hobi di bidang olahraga tertentu. Jadi karena itu perbuatan yang bersangkutan harus dikaitkan dengan jabatannya, dan dia memiliki hak dan kewajiban atas jabatan tersebut, dan dia melanggar kewajiban jabatan tersebut. Nah, apakah menagih hak, ya, bertentangan dengan jabatannya? Tidak. Menurut pandangan hukum pidana itu tidak. Menagih hak atas tagihan yang tadi diilustrasikan, apakah itu bertentangan dengan jabatan? Tidak. Jadi bertentangan dengan jabatan itu sudah ditentukan di dalam undang-undang, tidak melakukan praktek nepotisme, tidak melakukan praktek korupsi, tidak melakukan praktek-praktek perbuatan yang tercela, tidak melakukan praktek-praktek perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, keluarganya, kroninya, ya, itu sudah jelas disebutkan. Praktek-praktek itulah yang dianggap bertentangan dengan jabatannya dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Baik. Kemudian tentang asas ulus testis, dulus testis, dikaitkan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana. Bagaimana pendapat ahli terhadap keterangan satu orang saksi yang tidak berkesesuaian dalam sebuah fakta persidangan? Ya, kalau kita merujuk pada KUHP, ya, sebagai hukum pidana formil, maka alat bukti itu sudah ditentukan secara rigid. Ada saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan, ada surat atau dokumen, ada keterangan, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Nah, untuk saksi memang ada doktrin atau asas, unus testis, nulus testis. Artinya keterangan satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi jika tidak ada alat bukti yang lain, apa yang bersesuaian dengan dugaan tindak pidana tersebut. Jadi tidak cukup memang untuk menyatakan seseorang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi. Dan saksi juga sudah ditentukan di dalam undang-undang, sumpah, disampaikan di pengadilan jika ternyata keterangan saksi di dalam BAP berbeda, maka yang dipakai adalah yang ada disampaikan di pengadilan. Baik. Bagaimana pendapat ahli tentang kualifikasi suatu perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya? Apakah bisa hanya didasarkan pada asumsi atau kekhawatiran yang belum pasti terjadi? Nah, kita akan melihat pada kualifikasi jenis tindak pidananya. Apakah itu tindak pidana material, tindak pidana formil, atau tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya. Nah, untuk tindak pidana formil jelas harus ada alat bukti.
perbuatan dianggap selesai begitu perbuatan dilakukan. Maka harus ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan. Apa buktinya? Ya, tergantung jenis tindak pidana. Kalau pencurian berarti ada saksi, ada objek yang dicuri, ya, ada barang tentunya, barang buktinya. Jika misalnya tidak ada barang bukti yang bisa ditunjukkan bahwa ini ada yang dicuri, maka tidak bisa. Nah, kalau tindak pidana material misalnya, jadi tetap mengacu kepada 1844, tidak bisa berdasarkan asumsi. Kalau dia tindak pidana material, berarti ada akibat. Akibat misalnya tindak pidana kematian, harus bisa dipastikan bahwa korban sudah mati. Apa itu? Ya visum. Jika tidak bisa dihadirkan visum di pengadilan, maka tidak bisa diasumsikan orangnya mati. Udah mati, tidak bisa ditemukan lagi mayatnya. Karena memang tidak bisa ditemukan mayatnya, visumnya dong harus dihadirkan. Karena dia tindak pidana yang dikualifikasi tindak pidana material. Jadi akibat dari perbuatan itu. Demikian juga misalnya penggelapan, ada kerugian, berapa kerugiannya? Nah, bisa dibuktikan. Ada bukti otentik, tidak bisa diasumsikan. Oh, kerugiannya 2 miliar, tapi tidak bisa dibuktikan adanya kerugian tersebut. Yang tentu yang bisa diterima oleh pengadilan. Ya, apakah itu audit, apakah hasil BPKP, soal audit BPK dan seterusnya. Ya. Nah, baik. Terkait dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, ya. Bagaimana pendapat ahli ciri khusus atau delik genus terhadap suatu tindak pidana suap yang melibatkan pejabat negara? Ya, kalau genus atau induk dari suap itu kan sebenarnya ada di dalam KUHP. Ya, kalau kita lihat, ya banyak sih, ada 418, 419, ya, tapi itu kan dari dicabut. Jadi kalau namanya suap atau penerima suap, ya, maka penerima suap ini digolongkan kalau dalam konteks doktrinal adalah suap yang pasif, ya, karena tindak pidana itu didasarkan pada inisiatif dari pemberi suap. Nah, dalam KUHP juga sudah disebutkan di dalam pasal 418 dan 419. Ya. Nah, dalam konteks genusnya itu ada aspek setelah dia menerima, dia melakukan sesuatu. Itu satu konteks lagi. Atau tidak melakukan sesuatu karena menerima sesuatu. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Ini disebut dengan dalam doktrin kausalitas akibat yang terlarang. Karena dia melakukan sesuatu yang terlarang, yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu genus yang pertama. Genus yang kedua, dia menerima sesuatu karena dia penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Ya, kalau saya misalnya sebagai penyelenggara negara, lalu tetangga saya ada pesta, lalu dia mengantarkan satu rantang makanan untuk keluarga saya terima. Apakah penerimaan satu rantang makanan dari tetangga saya pesta itu bertentangan dengan kewajiban saya sebagai penyelenggara negara? Tentu tidak. Ya. Jadi harus melihatnya bahwa apa yang dilakukannya itu oleh seseorang bertentangan dengan penyelenggara negara. Kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintah daerah atau undang-undang penyelenggaraan undang-undang pemerintahan yang bersih, yang bebas dari praktek-praktek yang bersih. Jadi cuma dipindahkan ke dalam kitab di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya secara historis penerimaan sesuatu hadiah atau janji sebenarnya sudah masuk di dalam, sudah lama ada di dalam kitab undang-undang pidana. Itu genusnya ada di situ. Demikian. Ya, baik. Mohon ahli jelaskan ya keterkaitan antara mens rea dan actus rea dalam suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Ini perbuatan apa saja? Ya, misalnya ya keterkaitan antara actus mens rea dan actus rea. Iya, jadi stat bave
ya, tindak pidana, memang di dalamnya harus ada actus reus, ya, atau perbuatan, dan ada mens rea atau sikap batin jahat. Mens rea ini ada yang dolus, ada yang culpa, ya. Jadi ada sikap batin yang jahat dari penyelenggara negara menerima sesuatu untuk keuntungannya, ya, untuk keuntungannya, itu sikap batin yang jahat. Jadi untuk kroninya, untuk perusahaan, untuk anak istrinya, itu sikap batin yang jahat, ya, menerima sesuatu. Karena itu sikap batin yang jahat itu juga harus dibuktikan. Karena itu ada disebut kata-kata jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, harus mengacu pada undang-undang lain. Kewajibannya tidak dirumuskan di dalam undang-undang tipikor, tapi dalam undang-undang lain. Nah, itu harus detail, ya. Tidak bisa dikira-kira itu bertentangan dengan kewajibannya atau tidak. Nah, sikap batinnya itu. Lalu kalau perbuatan, ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melakukan sesuatu, yaitu memberikan hadiah atau janji. Jadi memberikan itu adalah actus reus. Tetapi ketika dia memberikan, ada sikap batin jahat juga dari si pemberi. Ada orang ini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ada sikap batin. Jadi sama-sama memiliki sikap batin. Jadi ini pasangan, tindak pidana memberikan hadiah dan menerima hadiah itu pasangan. Si pemberi mempunyai sikap batin yang jahat dengan maksud tertentu dia memberikan itu. Si penerima juga punya maksud yang jahat ketika dia menerima sesuatu itu. Dan objeknya juga adalah objek yang haram, nah, ya, bukan yang halal. Yang haram itu ya yang sebetulnya dipergunakan untuk mempengaruhi penyelenggara negara. Ya. Nah, bagaimana pendapat ahli mengidentifikasi suatu perbuatan pidana itu dilihat dari post factum, faktum dan antefaktum suatu peristiwanya? Iya, kalau dia post factum, setelah perbuatan dilakukan muncul akibat. Kalau antefaktum, sebelum perbuatan dilakukan sudah dikira-kira ini orang akan mendapat sesuatu. Jadi itikat dari perbuatan itu sudah dirumuskan oleh pelaku ketika antefaktum belum diwujudkan. Post factum itu biasanya untuk delik-delik material, akibatnya muncul. Jadi ketika memberikan sesuatu diharapkan ada perubahan pada aspek-aspek tertentu yang memberikan keuntungan bagi si pemberi, ya, dan menguntungkan juga bagi si penerima. Jadi post factum itu lebih pada delik-delik yang menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau antefaktum, dia sudah memperkirakan perbuatan yang akan dilakukannya itu adalah bisa mempengaruhi dari seseorang yang menjadi target perbuatan tersebut. Ya. Nah, bagaimana pendapat ahli ya dalam suatu tindak pidana suap? Apakah antara harus didahului ya transaksi antara pemberi dan penerima suap? Maksudnya transaksi? Komitmen seperti itu. Iya, jadi ketika seseorang akan memberikan suap atau memberikan hadiah, ya tentu tidak ini sudah termasuk dalam konteks kriminologi. Jadi bisa jadi sudah ada pemufakatan atau sudah ada kesepakatan atau sudah ada komitmen, ya, atas sesuatu yang akan diberikan itu, atas objek yang akan diberikan itu, ya. Jadi tidak serta-merta pemberian itu diberikan ketika tidak adanya komitmen si penyelenggara negara tadi akan melakukan sesuatu, ya. Jadi hadiah itu merupakan instrumen untuk mewujudkan delik, itulah yang disebut dengan suap aktif maupun suap pasif. Jadi ada keinginan dari para aktor untuk melakukan sesuatu, atau ada keinginan dari satu atau keduanya
agar orang ini memiliki interest terhadap dia, ya. Interest tertentu ya, interest tertentu terhadap dirinya ketika dia diberikan sesuatu. Jadi komitmennya itu bisa dideklar antara kedua belah pihak, atau juga tidak dideklar oleh kedua belah pihak, tetapi yang antefaktum itu, oh kalau aku berikan ini, diharapkan dia akan melakukan ini. Tetapi tentunya ada pembicaraan agar yang bersangkutan melakukan A, B atau C. Ya. Nah, kemudian tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan, gitu ya. Bagaimana pendapat ahli mengukur ya tingkat kesalahan suatu perbuatan pidana itu ya dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya? Iya, itu mungkin Ustaz John School ya. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi atau asas kulpabilitas. Jadi orang tidak bisa dipidana hanya didasarkan pada perbuatannya aja. Orang baru bisa dipidana kalau ada perbuatan dan kesalahan. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya ada kesalahan aja tanpa ada perbuatan, itu juga tidak bisa dipidana. Jadi punya niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan korupsi, tapi tidak diwujudkan pakai korupsi. Maka itu kan hanya ada dalam pikiran. Jadi kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi misalnya, jadi kulpabilitas tadi itu, kesalahan itu tadi menjadi hal yang menjadi satu dengan perbuatan. Ya. Kalau tidak ada kesalahan, ada perbuatan, maka berisiko orang tersebut bisa tidak bisa dipidana ya. Demikian juga demikian, hanya bisa dibuktikan perbuatannya, tapi tidak ada kesalahan, orang tersebut tidak bisa dipidana. Demikian juga kalau dia hanya punya kesalahan tapi tidak punya perbuatan, punya konsekuensi juridis, orang tersebut juga tidak bisa dipidana atas dakwaan. Kemudian bagaimana pendapat ahli tentang terkait pasal 12B besar ya, gratifikasi, prinsip pembuktian terbalik dalam penerapan pasal 12B ini? Iya, 12B itu memiliki keterkaitan dengan 12C ya. Jadi ketika seorang penyelenggara negara memiliki atau didakwa mendapatkan gratifikasi, maka dia harus membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan gratifikasi. Dia harus membuktikan. Kalau dia dituduh menerima gratifikasi sebesar 100 juta, didakwa menerima uang atau hadiah 100 juta, maka dia harus membuktikan bahwa dia tidak menerima uang 100 juta. Jadi pembuktian terbalik. Jadi dialah membuktikan, dirinya membuktikan bahwa dia tidak menerima uang 100 juta. Untuk bisa dikatakan menerima tentu bisa dicek. Misalnya dari rekeningnya, rekening kerabat, dan rekening lain yang memiliki relasi dengan. Dan ada perbuatan juga. Jadi tidak hanya serta-merta menerima sesuatu, tapi ada perbuatan dari konsekuensi menerima sesuatu itu, dan itulah yang harus dibuktikannya bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu dan tidak menerima uang tersebut. Baik. Tentang memaknai alasan penghapus pidana ini, ya. Ini bagaimana pendapat ahli? Apakah pidananya ada kemudian dihapuskan atau seperti apa ini? Dalam KUH pidana. Penghapus pidana itu sebetulnya jadi gini. Ada alasan-alasan yang memaafkan kesalahan. Lalu ada alasan-alasan yang menghapuskan perbuatan. Jadi kalau alasan-alasan yang memaafkan kesalahan, berarti kesalahannya yang dimaafkan. Misalnya si A membunuh si B, nyata ada perbuatan membunuh, tapi ternyata si A itu gila, maka dimaafkan kesalahannya dan dia tentu saja dibebaskan. Nah, kalau dia memaafkan, kalau dia menghapuskan perbuatan, misalnya dia melaksanakan perbuatan itu atas perintah undang-undang,
ya. Jadi perbuatannya ada dan orangnya sadar, kesalahannya terpenuhi, tidak ada cacat mental, tetapi itu merupakan perintah undang-undang dari pejabat, ada dari yang perbuatan yang dilakukan, karena seorang eksekutor melaksanakan eksekusi terhadap seseorang yang dipidana mati berdasarkan putusan hakim. Lalu menembak itu membunuh ya. Tapi namanya perbuatan membunuh itu adalah perintah undang-undang, karena dia memang harus mengeksekusi seseorang yang ditembak. Jadi perbuatannya dihapuskan karena sesuai dengan perintah undang-undang. Demikian juga dalam keadaan terpaksa, daya paksa melakukan perbuatan pidana, atau karena kewajiban, ya, kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau kewajiban yang dibuat di dalam sebuah namanya peraturan perundang-undangan itu termasuk perjanjian, maka itu juga menjadi alasan menghapus pidana. Jadi berdasarkan perjanjian dia memang harus melakukan perbuatan itu, ya, berdasarkan perjanjian. Perjanjian itu kan kalau bukan bidang saya sudah cukup pada perjanjian itu kan sama perbuatannya dengan undang-undang. Jadi begitu dia melaksanakan. Ya, satu lagi. Ya, pas di menit ke-30 nih yang mulia. Terakhir, ahli ya, kami ilustrasikan secara sederhana. Dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang sama, A pemberi, B diduga penerima, didakwa dan dituntut secara terpisah. A kemudian sudah divonis sebagai pemberi. Kemudian dalam persidangan B, ya, tidak terbukti fakta persidangan B penerima suap. Bagaimana pendapat ahli tentang kasus posisi seperti ini? Sangat mungkin ya. Jadi bisa aja walaupun itu berpasangan, pasal 5A, pasal 5 ayat 1 huruf A, kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B. Kalau dia pasal 5 ayat 1 huruf B memang berpasangan, diajukan secara bersamaan. Tapi kalau si A diajukan misalnya pasal 5 ayat 1 huruf A, tapi si B diajukan dengan pasal lain, bukan pasal 5 ayat 1 huruf B, misalnya pasal 11 atau 12, saya mengutip pendapat dari Adami Hajawi, ya, tentang pertanyaan itu dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi. Ya, menurut beliau sangat mungkin terjadi dan tidak diharuskan jika yang didakwa itu tidak menggunakan pasal 5 huruf B ayat 1 huruf B. Sangat mungkin menurut Adami Hajawi, ya. Jadi bukan satu keharusan bahwa ketika si A terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap sebagaimana diatur pasal 5 ayat 1 huruf A, tetapi didakwa dengan pasal yang lain bukan yang B, sangat memungkinkan untuk tidak dipidana jika bukti-bukti di pengadilan itu mengindikasikan bahwa memang dia tidak menerima hadiah atau menerima janji. Jadi objeknya itu harus diperhatikan, ya. Itu menurut Adami Hajawi di halaman 231 sampai dengan 232. Dan dalam doktrin yang lain juga bahwa pernyataan secara doktrinal harusnya memang ketika si A, si B melakukan tindak pidana bersama-sama, harusnya si A dan si B ini disatukan dalam satu kas, sehingga bisa saling melengkapi perbuatan-perbuatannya itu terpenuhi nggak dilakukan oleh si A dan dilakukan oleh si B, bukan dipisah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Cukup yang mulia.